Halo mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Hari ini kita akan mempelajari dan berkenalan dengan jurnalisme data. Masih bersama saya, Fathul Qorib. Mengapa kita membutuhkan jurnalisme data? Karena perkembangan saat ini yang sudah didominasi dengan internet dan juga serbuan data dari berbagai penjuru. Bahkan seringkali kita termakan data-data palsu di media sosial. Nah, dari mana sih seorang jurnalis mendapatkan data? Bisa dari internet, bisa dari media sosial, lembaga pemerintah, hasil penelitian, dan bahkan olahan jurnalis itu sendiri. Data yang perlu kita perhatikan ada 3 hal yang ini menjadi basis dari jurnalisme data. Pertama adalah keterbukaan informasi publik. Harusnya kita bisa mendapatkan data di seluruh kantor pemerintahan, kantor-kantor lembaga, bahkan juga kepolisian. Tetapi di Indonesia data menjadi masih sangat tertutup bahkan untuk wartawan yang mencari informasi. Kemudian yang kedua adalah kemauan media itu sendiri. Media di sini bisa perusahaannya, bisa juga organisasi media seperti Aliansi Jurnalis Independen atau PWI dan lain-lain. Termasuk juga jurnalis sendiri yang tidak mengembangkan kemampuannya di bidang jurnalisme data. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya manusia dan juga sumber daya teknis. SDM atau sumber daya manusia bisa seperti seorang peneliti atau praktisi yang sedang mengembangkan jurnalisme data. Dan secara teknis bisa berarti software yang mahal dan tidak dimiliki kebanyakan media massa. Data dalam jurnalisme data ini bisa dipahami dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah big data. Big data ini dihasilkan dari olahan data dengan menggunakan aplikasi khusus. Software ini mampu melacak apa yang sedang trending di media sosial, bagaimana pola pesan tentang COVID di Indonesia misalnya, atau siapa yang pertama kali memulai membicarakan terkait vaksin, dan lain sebagainya. Keren kan? Karena keren, maka kita tidak punya. Kalaupun ada, biasanya hanya dikuasai oleh orang atau lembaga tertentu dan diperjualbelikan data tersebut dengan harga yang mahal. Kemudian yang kedua adalah open data. Ini data yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Sayangnya, seperti yang telah saya sebutkan, pemerintah kita enggan membagikan data tersebut. Banyak pengakuan wartawan yang kesulitan mendapatkan data dari pemerintah maupun kepolisian. Kalaupun bisa diakses, data yang penting ini biasanya sudah kedaluarsa. Nah, untuk mendapatkan data ini juga tidak mudah bagi seorang wartawan. Seorang wartawan harus memperhatikan 3 hal. Pertama adalah reliabilitas. Reliable berarti data tersebut tetap valid dalam berbagai kondisi dan waktu. Jadi harus tepat cara menyediakan data tersebut. Kemudian yang kedua adalah kredibel. Kredibel berarti bahwa data tersebut harus dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, data tersebut juga harus valid, bahwa data tersebut akurat dan benar. Nah, mengapa sih kita butuh jurnalisme data? Pertama, karena jurnalisme data ini bisa mengungkap fakta yang dijelaskan oleh jurnalis dengan lebih luas dan lengkap. Data semacam ini akan membuat kita merasa lebih objektif dan bisa mempercayai data tersebut. Kemudian, dengan data yang valid, kita juga akan memiliki pemahaman yang lebih dan memperkaya wawasan kita sehingga tidak terpengaruh isu-isu liar. Dan yang terakhir, tentu saja, data yang disajikan ini akan menghindarkan kita dari berita hoax. Nah, dengan banyak manfaat tersebut, sayangnya jurnalisme data di Indonesia sulit berkembang. Alasannya, pertama, data yang disediakan oleh lembaga dan organisasi bersifat terbatas. Kemudian yang kedua, para jurnalis tanah air tidak mempelajari jurnalisme data. Yang ketiga, aplikasi big data tergolong mahal dan perusahaan media jarang mau mengongkosinya. Yang keempat, masyarakat umum
bahkan juga mungkin termasuk kita sendiri, memang belum menggunakan data sebagai acuan. Jadi ya cuek aja. Nah, jika kita pelajari tentang jurnalisme data, maka kalian harus sering-sering buka beberapa media ini. Pertama adalah Tirto ID. Kemudian yang kedua, kumparan.com. Dan yang ketiga adalah Lokadata. Ketiga media ini bisa kita sebut sebagai pelopor jurnalisme data di Indonesia. Atau kalau ada media lain yang kalian tahu, silahkan berkomentar. Nah, bagaimana? Kalian apakah sudah tertarik dengan jurnalisme data ini? Kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Dan minggu depan akan saya praktikkan secara sederhana bagaimana cara menulis berita menggunakan data-data. Sampai jumpa.